ampun kepadanya atas segala dosa dan kesalahan kita, dan moga-moga karenanya kita boleh ikut serta secara layak kehormatan dari Tuhan ini. Dan mengantar kita ke hidup yang kekal. karena segala kemurahan dan kebaikan kasih-Mu yang baru setiap setelah manis. Semoga melalui perayaan hari ini kami diajarkan untuk selalu bersyukur atas anugerah kasih-Mu yang telah Tuhan limpahkan sepanjang perjalanan institusi ini.
Kami mohon agar lembaga pendidikan ini semakin berkembang dalam kasih Kristus, menjadi wadah lahirnya manusia-manusia yang mampu membaktikan diri bagi gereja dan masyarakat serta bangsa, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semoga Engkau memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi, dan semoga dengan korban Kristus pangkal keselamatan kami, dunia semakin damai sejahtera. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah engkau melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, kan dia." Demikianlah sabda Tuhan. Ibadah kita hari ini, sebagaimana sudah dikatakan di awal tadi, ialah untuk pemberkatan dan peresmian gedung baru STIK Selamaris ini. Dan tentu saja kita ingin bersyukur kepada Tuhan atas bantuannya, sehingga akhirnya gedung baru ini dapat selesai dibangun. Saya teringat ayat dari Mazmur, yaitu Mazmur 127 ayat 1 menegaskan begini, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Institusi pendidikan tinggi mendengar ini, bagaimana pikiran kritis kita terhadapnya? Protes terhadap ayat ini dengan membayang-bayangkan gedung stikes yang baru ini. Coba pekerja-pekerja, coba manusia, apapun tugasnya di dalam, apa akan jadi?
sampai kiamat pun tidak akan kita berkumpul di sini untuk pemberkatan dan peresmian gedung ini kan dicengang-cengangkan oleh bunyi, oleh sabda kitab suci. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha. Di sana dikatakan manusia yang diciptakan menurut citra Allah itu ditempatkan di taman bumi itu, di taman Firdaus itu, untuk memelihara dan mengolah taman itu, mengolah bumi itu. Dan inilah saya kira yang jarang diperhatikan yang ada atas bumi, membawa masalah ekologi yang serius. Lalu Paulus dalam ensiklik Laudato Si mengingatkan bahwa adalah salah bahwa manusia yang diciptakan menurut citra Allah itu diberi kuasa untuk berkuasa sewenang-wenang, semena-mena, karena manusia ditempatkan di taman bumi itu bukan untuk menghancurkannya, bukan untuk mengolahnya sewenang-wenang, tapi untuk memelihara dan mengusahakannya. Dan ini pola dasar kerjasama, pola dasar kerjasama. Karena apa yang dibuat manusia selanjutnya adalah dibuatnya demi untuk mengungkapkan dan melaksanakan tugas sebagai citra Allah. Kata manusia dengan roh, dengan jiwa. Masih dalam keadaan berdiri, kita semua akan masuk dalam upacara atau ritus pemberkatan yang akan terdiri dari 3 bagian yang akan kita gunakan mericiki gedung baru ini. Lalu bagian yang kedua kita akan memberkati salib-salib yang akan digunakan juga di dalam gedung baru ini. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar jiwa dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon kuduskanlah air ini yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber karunia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohonkan berkat Tuhan atas garam ini. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dicampuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Mohon berkat Tuhan atas salib-salib ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, Tuhan yang Maha Kuasa dan kekal, sudilah memberkati salib-salib ini dengan agar menjadi sarana penolong yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Berkatilah kiranya salib-salib ini agar menjadi sumber kekuatan iman, pembawa semangat untuk berbuat baik dan penebusan jiwa-jiwa. Dan semoga salib ini menjadi sumber penghiburan, perlindungan, dan perisai terhadap serangan musuh yang jahat dengan pemantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menuju ke depan gedung untuk mohon berkat Tuhan. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga seruanku sampai kepadamu. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, umat-Mu telah membangun gedung kampus ini demi keluhuran nama-Mu daripadanya, agar di dalamnya nama-Mu diluhurkan dan hukum-hukum-Mu dipenuhi. Maka sudilah ya Tuhan memberkati gedung kampus ini dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ya Allah, kami mohon semoga para malaikat-Mu yang kudus tinggal dalam gedung ini untuk melindungi semua penghuninya, para dosen dan staf, serta seluruh mahasiswa di dalamnya. Semoga terdapat di sini damai serta kerukunan, kesehatan jasmani dan rohani, kesucian hati serta kejujuran, ketertiban, ketaatan, kegemaran, belajar serta pengabdian, dan dalam segala-galanya semangat cinta kasih yang merupakan perintah-Mu yang tertinggi. Ya Allah, semoga berkat-Mu turun dan menetap atas kampus ini. Curahkanlah kiranya ketujuh anugerah Roh Kudus sebagai sumber kekuatan dan penghiburan bagi segenap penghuninya, para dosen dan staf kependidikan dan mahasiswa, serta siapa saja yang ikut serta dalam menyelenggarakan karya yang luhur ini. Kami mohon semuanya ya Bapa di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam kampus ini bisa dinyanyikan lagu
sambil upacara percikan. Sudah. Bapa kami yang ada di surga, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Kita akan melanjutkan upacara kita dengan menyampaikan doa-doa permohonan. Mari kita berdiri. Yang dalam kehidupan kami, melalui Yesus Putramu, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Maka dengarkanlah dan kabulkanlah kiranya doa-doa permohonan kami ini. Jadi pelayan umat-Mu. Limpahkanlah roh kebijaksanaan bagi para pemimpin gereja dalam mengembalakan umat-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin negara kita. Ya Bapa, berkatilah dan tuntunlah para pemimpin negara kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan mampu menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita yang berbahagia merayakan hari ulang tahunnya, kita bersyukur kepada Tuhan dan berdoa khususnya untuk Ibu Nelly, istri dari Bapak Herman Sentosa, yang berbahagia merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Dan boleh jadi masih ada dari antara kita atau sang keluarga kita
Tuhan kehadiran mereka. Kami bersama mereka kita mengangkat puji dan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah kehidupan dan segala berkat yang telah Kau berikan kepada anak-anakmu ini, khususnya kepada Ibu Nelly, dan khususnya untuk Ibu Nelly. Selain bersyukur kepadamu atas hari ulang tahun beliau, dan juga memohon semoga Engkau memberikan usia yang panjang, kesehatan yang baik, sukses dan kebahagiaan bersama kedua. Hari hening sejenak dalam hati kita masing-masing, kita dapat menambahkan intensi khusus yang kita sampaikan kepada Tuhan. Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu. Engkau telah memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Persatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus dan Uskup Agung Diocesan kami Yohanes Likwada, Uskup Agung Kojokor kami Fransiskus Lipan, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda. Dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu.
kami memancarkan perhatian dan kasih-Mu terhadap sesama, khususnya orang-orang yang lemah, terabaikan dan kurang mendapat perhatian, serta umat-Mu pada umumnya. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang masa. Saudara-saudara, mari kita menuntut pengertian syukur kita ini dengan sekali lagi memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang ini sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan proses pemberkatan gedung baru STIK Stella Maris. Hadirin yang kami hormati, sebentar lagi kita akan memasuki acara peresmian gedung. Untuk itu, kami mohon para tamu undangan untuk tetap berada di tempat, dan untuk tamu undangan yang baru memasuki gedung ini, silakan untuk mengambil tempat yang telah disediakan. So now we see
Pengawas Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Joseph Provinsi Makassar, Bapak Siprianus Abdu, SSI Nurse MKes, beserta jajaran. Yang kami hormati para Direktur Rumah Sakit beserta jajaran. Yang kami hormati para Kepala Sekolah beserta jajaran. Yang kami hormati seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Dan yang tentunya kami kasihi seluruh sivitas akademik STIK Stella Maris Makassar. Gedung baru STIK Stella Maris Makassar pada hari Senin 8 April 2024. Dan senang sekali saya Yunita Carolina boleh memandu acara ini hingga selesai. Hadirin yang kami hormati, mendukung peningkatan kualitas pelayanan akademik dan non-akademik, serta akan semakin meningkatkan kompetensi dan kreativitas mahasiswa, maka salah satu upaya STIK Stella Maris bersama dengan Yayasan Ratna Miriam dan tentu saja didukung penuh oleh Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Joseph dalam menghadirkan sarana dan prasarana yang memadai, nyaman dan kondusif, sekaligus sebagai identitas baru kampus STIK Stella Maris di tengah-tengah masyarakat. Boleh kita berikan aplaus yang meriah? Para hadirin yang kami hormati, mari sejenak kita mengalihkan pandangan ke arah pintu untuk menyaksikan penggunjingan kita. Baik. Baik, sudah siap? Iya, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Kita berikan aplaus yang meriah. Akan membuka pintu utama gedung baru STIK Stella Maris secara bersama-sama. Baik, mari Bapak Ibu sama-sama kembali kita menghitung. 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah. Baik, pintu sudah terbuka. Semoga harapan dan sukacita segera memasuki gedung baru. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis kunci gedung baru Suster Mariela RC SCMJ. Tangan yang meriah menjadi milik STIK Stella Maris Makassar.
Setiap momen yang terjadi di STIK Stella Maris saat ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Untuk itu, mari kita menyaksikan selayang pandang sejarah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar. Para hadirin yang kami hormati, mari kita simak bersama laporan Ketua Panitia Pembangunan yang akan dibawakan oleh Ketua STIK. Yang mulia dan yang terhormat Bapak Uskup Agung Makassar, Monsinyur John Likwada B. Yang terhormat Suster Dewan Pimpinan Provinsi Makassar, Komunikasi SJP, Suster Sandra Sumi SJP. Yang saya hormati Kepala LLB 9 Sultan Batara, Bapak Dr. Adi Luman MSc. Yang saya hormati Bapak Bupati Toraja Utara, selamat datang. Saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar atau yang Pak Gili. Yang saya hormati IND. Yang saya hormati Suster Direktur PT Citra Nirmala. Yang saya hormati Suster Pengurus Yayasan Ratu Miriam, dengan hormat saya sebutkan nama Suster Ketua, Suster Sekretaris, dan Suster Bendahara. Pimpinan PT Prima Persada, Bapak Insinyur Afandi Suteja dan tim. Yang saya hormati pengawas pembangunan gedung baru STIK Stella Maris, Pak Renaldi. Yang saya hormati Ketua Ikatan Alumni Pendidikan Stella Maris, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMP, SD, SLB, dan TK. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sungguh sebagai suatu rahmat yang perlu kita syukuri karya Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkenannya kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun untuk sebuah acara yang sangat luhur, yakni pemberkatan dan peresmian gedung baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stella Maris Makassar. Saya tidak tanya balik karena saya paham maksudnya. Saya sampaikan kepada beliau bahwa Suster, kami di sini sudah menyiapkan sebuah dokumen sederhana. Dokumen apa itu? Saya bilang kami menamainya RIP, Rencana Induk Pengembangan, baru ada terjemahannya di dalam apa yang disebut dengan rencana strategi. Walaupun itu saya bilang hanya sebatas untuk ketika tim asesor Ban PT atau Lam PTGS datang bertanya, saya ada dokumen untuk menunjukkan kepada mereka. Tetapi yang luar biasanya adalah Suster langsung berupaya untuk merealisasikan itu semua. Apa inti dalam dokumen itu? Saya bilang, Suster, ada program-program studi yang kalau kita mau tambah ke depan ini. Atas dasar persetujuan dari Suster, maka kami membentuk tim program studi. Sehingga pada Jumat tanggal 10 2021, tanggal 10 September 2021 dilaksanakan rapat bersama dengan agenda mendengarkan laporan tim studi kelayakan perubahan status menjadi di sini, di mana hasil rapat merekomendasikan untuk menambah program studi terlebih dahulu yang diikuti dengan rencana pembangunan gedung baru untuk berkuliah beberapa program studi yang dimaksud. Dasar yang digodok pada akhir 2022. Kalau tidak salah, dikoreksi juga kalau saya salah ingat. Kalau di situ ada pesan bahwa ke depan ini akan ada upaya dan perjuangan
untuk perubahan status kampus ini. Tadi dalam duduk bersama dengan Pak Kepala Lembaga menyampaikan kepada saya, Pak Ketua, tidak ada rencana dan upaya yang lebih intens untuk kampus ini bisa berubah status. Sudah ada berapa program studi? Saya jawab, yang sarjana ada 4. Wah, tinggal 2 lagi untuk universitas. Baru tidak berisik lagi. Sekolah ini, yayasan ini sangat mampu kalau kita mau membuka fakultas kedokteran. Jadi hari ini istiqat terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan PT Putra Prima Persada, Insinyur Arfandi Suteja dan tim selaku kontraktor yang telah membangun gedung ini dengan segenap keilmuan, skill dan keahlian sehingga terlihat kokoh dan modern. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor yang hadir, Suster Frater, Bapak Ibu, Pak Yos, Pak Refli, Kor, panitia, dan juga alumni yang saya melihat bahwa papan ucapan dipenuhi para alumni. Terima kasih banyak. Kali
karton. Ya, saya nggak kalau kasih satu. Bu, baiknya ada karton situ. Iya. Ini nggak beres. Baiknya ada karton situ. Luar biasa. Iya, dipersilakan Bapak Ibu yang masih mau melakukan maktodi sebagai bentuk apresiasi dan rasa syukur kita untuk acara pada hari ini. Mungkin dari kita berikan aplaus yang meriah kepada adik-adik. Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Makassar, Monsinyur John Leku Ada, yang kami hormati Vijen Keuskupan Agung Makassar, Pastor Joni Payuk CSCM, para pastor, frater, suster, yang saya hormati Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sultan Barata, Bapak Dr. Andi Lukman MSI, yang saya hormati Bapak Bupati Tanah Toraja Utara yang hadir bersama-sama dengan kami, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar atau yang mewakili Bapak Rektor Unika Atmajaya Makassar bersama jajaran, para Kepala Puskesmas, Bapak Camat dan Bapak Lurah Kecamatan Losari dan Kelurahan Losari, para Direktur dan Direksi Rumah Sakit, para Ketua Yayasan Ikatan Alumni Pendidikan Stella Maris, Direktur PT Putra Prima Persada dan tim, para pengurus yayasan baik yang ada di Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef dan juga tamu undangan yang hadir, Direksi PT Citra Ratna Nirmala, Panitia Pembangunan STIK Stella Maris, dan yang paling kami cintai, keluarga besar Sivitas Akademi STIK Stella Maris Bajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian bagaimana Bapak Sipri sebagai Ketua STIK dan juga sekaligus Ketua Panitia Pembangunan yang sudah menyampaikan proses pembangunan STIK Stella Maris yang sudah berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kita boleh menempatkan bagian lantai dasar ini sebagai tempat kegiatan umum penunjang, ya Pak? Iya, kita memakai ruangan ini untuk bertatap muka sekaligus syukuran atas selesainya pembangunan kampus STIK kampus ketiga. Kalau dilihat dari pembangunannya sudah kampus ketiga pada proses yang sudah dilalui. Dan semangatnya bernafaskan pendidikan. Maka kita yang berkecimpung dalam dunia pendidikan
tidak sulit memahami karisma dan spiritualitas kongregasi SJMJ yang menjadi tuntutan dasar pendidikan. Sejalan dengan karisma dan spiritualitas kongregasi, maka pendidikan karakter di institusi atau lembaga pendidikan tetap dihidupkan dan diejawantahkan kepada semua stakeholders yang ada di lembaga-lembaga yang dikelola. Hormati kita muliakan bersama Bapak Bupati Toraja Utara. Terima kasih Bupati, luar biasa selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan pendidikan tinggi di ILEDI Tulis Bila. Tentunya kita hormati, kita muliakan Pak Sekjen Keuskupan di Makassar. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dr. Miriam. Yang saya hormati, yang kita muliakan bersama Pak Ketua, beserta para wakil ketua, para dosen, para mahasiswa dan sivitas akademika, Stikes Stella Maris, para pimpinan provinsi yang sempat hadir pada saat ini, punya Ketua IKA, Stikes Stella Maris, yang kita hormati, kita melakukan bersama Bapak Direktur Putra Prima Persada yang tentunya membangun gedung ini, para Direktur Rumah Sakit, tentunya para hadirin sekalian yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Sarana prasarana, karena tanpa gedung sarana prasarana dia tidak bisa berbuat. Walaupun saat ini informasi yang luar biasa, dalam itu kita harus mempunyai gedung. Karena misalnya kita mau belajar di pantai, kalau hujan kan kita kembali ke gedung. Jadi semua kita harus kita lakukan. Jadi sekolah alhamdulillah ini komitmen dari yayasan, komitmen dari semua pihak, dari Pak Ketua, sehingga lahirlah gedung yang luar biasa. Dan sebelum saat ini, kayak layak di Bali itu sudah harus gedung besar. Dan Pak Ketua ini kan 1 bulan ke depan sudah akan berakhir. Saya katakan tadi, ya itu bisa kita boleh, tapi ditambah saja ini periodenya, karena kita sudah tahu bagaimana nih kualitas daripada kepemimpinan. Kan kita yang sepakat yang begitu. Tidak perlu saja itu kalau ditambah periodenya. Kan kita ini akan mengawal, Pak, akan mengawal menjadi. Itu harus orang-orang berpengalaman, dan kita sudah tahu pengalamannya beliau. Bukan saya berarti saya, tapi artinya beliau masih sangat muda dan tentunya ini bisa menjadi pertimbangan. Pertimbangan, kayak Dr. Yasan, pertimbangkan ini. Karena kita akan menuju kepada yang lebih besar. Kemarin di Palopo sudah diserahkan Isya Veteran. Itu umurnya baru 14 tahun. Itu perbuatan. Wisudawan. Kalau saya Pak Andi, saya mau Bapak jangan cepat pergi dari LLD. Bapak ini terlalu baik untuk semua orang. Iya, kenapa saya mengatakan begitu? Jarang sekali saya temukan karakter seperti Pak Andi. Ya, betul. Palingan biasanya itu diwakilkan. Nah ini beliau, saya di Uki Polus, beliau ada. Seksi ada lagi. Nah, berarti hebat beliau ini. Ini namanya orang yang nasionalis benar. Ya, kita doakan Bapak. Mudah-mudahan Bapak jangan cepat-cepat pensiun. Ya, saya teringat 34 tahun yang lalu. Kalau 34 tahun yang lalu saya hadir di sini waktu masih penghuni SPC. Jadi dulu ya, penghuni SPC sama dengan Pak Rektor SPC. Tapi beliau 1 tahun di atas saya. Ya, jadi nah ini tahun ke-34 saya hadir di sini. Kabupaten Toraja Utara tentu kita bangga dengan adanya gedung ini, lembaga ini, dalam rangka pembentukan karakter, dalam rangka tentu untuk mendukung pemerintah. Kalau tadi Bapak Andi mengatakan di mana-mana dengan Pak Ketua Yayasan tadi, saya ini mantan wakil bupati Mimika dan begitu banyaknya alumni SPK Stella Maris di sana. 27 tahun saya di Mimika bersama dengan rakyat Papua, rakyat Toraja, rakyat dari Bugis Makassar semua. Ya begitu banyak anak-anak SPK Stella Maris di sana.
Dan itulah kebanggaan. Ya tentu kita berharap yang akan kita bagi bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa yang penuh belas kasih, kami percaya Engkau memandang kami dari surga dengan wajah bahagia, melihat kami anak-anak-Mu bersyukur, bergembira atas semua karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, khususnya kepada Lembaga Pendidikan STK Stella Maris ini. Kami percaya sejak awal peletakan batu pertama hingga saat ini, semua mereka yang bekerja menyelesaikan gedung baru ini dengan begitu baik, mengikuti arah panggilan kami membangun bangsa ini dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan di bidang kesehatan ini. Hidangan atau makanan yang disodorkan oleh putramu kepadamu ketika ia memberi makan kepada orang banyak. Bapa yang Maha Baik, kami mohon pencurahan Roh Kudus pula untuk makanan yang akan kami bagi ini, yang akan kami santap bersama. Semoga karena berkat-Mu, makanan yang akan kami santap ini menguatkan jiwa raga kami, memberikan kekuatan semangat baru untuk tetap melanjutkan karya-karya dan tugas kami yang Kau embankan kepada kami. Dan semoga sharing bersama di meja ini kami semakin menguatkan persaudaraan kami.
Tangan mo sisule, mamalang sa inyo.